Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, kita jumpa lagi. Hari ini Abah Safwan ada di Dinas Pendidikan, tepatnya ada di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Sama-sama kita ketahui beredar di medsos, mungkin di media cetak, media online dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Katanya mendaftar di SMA Negeri 1 banyak terjadi permasalahan. Salah satu contoh, begitu daftar bukan diterima di Medan, tapi diterima di Pantai Labu. Jadi banyak orang berbicara, tapi mereka tidak tahu apa masalahnya. Hari ini saya berada di Kepala Dinas ini akan menjelaskan kepada kita semua, sahabat Abah Safwan, apa sih sebenarnya yang terjadi, bagaimana orang mendaftar di Medan, kok diterimanya di Pantai Labu. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, memang ada gangguan di hari pertama itu. Padahal saya di hari pertama tanggal 7 itu saya mengunjungi sekolah-sekolah ya, menyapa para kepala sekolah dan operator. Iya. Operator. Saya menasihatkan supaya ini yang kita hadapi adalah masyarakat yang sangat mengharapkan yang dimaksudkannya. Iya. Lulus. Gitu dia ya. punya pengharapan gitu yang ya. besar. Maka kita menghadapinya jangan gegabah. Gitu. Kita layani dengan sabar. Gitu. Tetapi memang setelah itu saya pulang pukul 12 dari SMA 3 yang terakhir, maka saya dengar nih di pukul 3-nya ada gangguan. Pukul 3 sorenya? Pukul 3 sore. Yang paginya? Pagi tidak. Tidak ada masalah, lancar-lancar saya waktu aja. di SMA Negeri 3 itu, saya tanya, udah berhasil? Berhasil. Ibu LP Zahra juga mengatakan demikian. Pas pulang dari sana, saya istirahat sebentar, menaikkan. Maka pukul 3 saya dengar itu. Saya masih berpikir, ini apa yang harus diselesaikan. Iya. Saya berdialog dengan ini kenapa. Kira-kira ada dua jam, saya bilang tutup dulu sementara. Oh, sempat di close? Ya, kita tutup, kita refer atau kita perbaiki gitu ya, diketahui. Akhirnya pada pukul setengah 12 malam ya. Setengah 12 malam? Ya, ada berapa itu, pukul 10 mulai ini. Pukul 12 malam sudah. Jadi tim ini kerja terus dia sampai malam ya? Saya nggak tidur, saya sampai di sini di dalam ruang server itu saya yang tidur. Maka ketahui bahwa memang dan bersertaan juga dengan DKI. DKI juga. Jadi bukan kita saja yang seperti ini. Bukan. DKI juga memang ada gangguan. Kita bukan suudzon, ada yang mengganggu gitu ya. Maka saya tanyakan kepada tim IT-nya, apa nih jalan keluar? Udah tahu penyakitnya, Prof, katanya. Jadi rupanya itu orang bahasa program lah. Ya. Nah, saya bilang kalau ada gangguan tuh udah bagus nih. Bagaimana cara supaya kita tidak diganggu lagi? Bahasa sederhananya, bagaimana kita membuat dinding yang kokoh lah dia ya. Bagi mereka katanya security. Iya. Itulah yang kita tampilkan. Sudah yakin bahwasanya ya tinggal apa restu Allah aja gitu. Nah, kita ini itu. Sejak itu pukul 2 kita buka lagi saya bilang. Dan itu udah bisa. Sudah bisa ya. Nah, cuma kan udah banyak orang yang diantara kecewa pukul berapa ya. itu mungkin sudah 10 kali mendaftar dia stres. Ya, gitu. Dan tiba-tiba ada juga yang di esok harinya, hari kedua ditemukan lagi. Kalau di print tidak muncul SMA-nya, gitu ya, kosong tidak muncul deh. SMA-nya. Kemudian ini, menurut saya tanya ini apa lagi? Nah, tapi ada juga yang bisa. Waktu itu posisi 6.000 yang terdaftar, tetapi banyak orang yang datang kok nggak bisa, gitu ya. Ada yang tiga. Ternyata ini menurut saya ini human error. Human error. Ini karena kelemahan pemahaman terhadap si pendaftar terhadap apa yang disajikan. Misalnya, posisi pendaftaran itu mempengaruhi nggak? Salah satu contoh, dia tinggal di Glugur, tiba-tiba dia ngisi datanya mungkin di Perumnas Simalingkar gitu. Bukan itu persoalannya waktu itu. Rupanya di situ tidak
tidak teliti si pendaftar, kan banyak dokumen-dokumen yang harus diupload, Iya. kartu keluarga, Iya. gitu ya. Itu udah ditentukan size-nya. Oh, besarnya itu sudah megapikselnya sudah ditentukan. Tapi namanya orang semangat, begitu dimasukkannya sebesar-besarnya. Megapikselnya besar. Itulah yang tidak Oh, tercover. jadi kesalahannya di situ sebagiannya. Ya, menurut saya ini hanya kemampuan atau pemahaman terhadap aplikasi yang disajikan untuk mendaftarkan. Kalau diri. signalnya lemah, mempengaruhi nggak? Tidak. Dia signalnya lemah untuk daftar gitu. Itu mempengaruhi untuk masuk apa enggak? Tidak. Tidak, Jadi ya? dia gini, logikanya begini. Ini ada satu kampung, Iya. ini ada sungai. Jadi kanalnya ini namanya apa namanya? Bandwidth. Wah, gitu. Bandwidthnya ini udah banyak, diukur itu sekian ribu orang pun enggak apa-apa. Iya. Nah, sedang kampung ini udah cukup untuk menerima itu gitu ya. Tapi kenapa itu terjadi? Maka tercari bagi saya, rupanya memang human error itu. Kesalahan pada manusianya itu. Iya, kesalahan. Misalnya dalam posisi yang belum diklik, masih lagi sedang dia sedang membuka atau mengisi aplikasi tentang dirinya, karena mau semangat nih, bam, langsung ini. Sementara ini masih download gitu kan. Oh, dipaksanya. Paksa masuk ke yang lain. Oh, sehingga gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Tetapi di dalam, kalau sudah gagal kan harus di resign, harus dibersihkan dulu. Dibuang story-nya itu dulu ya. Barulah diulang. Banyak yang tak tahu. Banyak yang tak tahu. Gagal dia coba lagi, karena story-nya masih ada, gagal lagi gitu. Itu satu. Saya dulu udah mengantisipasi itu. Satu misalnya, saya dalam pikiran saya, siswa-siswa ini dia pengetahuannya tentang IT lebih jago dia. Iya. Tapi ini rupanya saking sayangnya mungkin orang lain atau maknya atau ininya, maknya yang di situ. Nah, maknya ini bangsa ini Emosional kan, ya. emosional karena apanya ini ya, sayangnya. Nah, sehingga wah, coba lagi, nggak ingat dia bahwasanya Masih download. sebesar-besarnya size-nya itu macam-macam lah begitu. Jadi itu udah ini. Tapi gitu pun itu banyak orang datang. Masih cerita lama gitu. Cerita lamanya ini masih Medan Pilih tapi Pantai Labu. Iya. Itu udah selesai. Dia tapi karena dia semua datang gini. Nah, itu udah selesai. Tinggal persoalan itu ada dua yang kami anggap mengganggu gitu. Tapi gangguan kedua ini memang pemahaman yang ingin mendaftar kurang gitu aja lah. Berkas gitu. kurang dan lain sebagainya. Jadi itu udah ini sampai sekarang. Saya juga indikatornya misalnya hari pertama berapa tamu? Berapa yang mengeluh ke ini? Iya. Nah, masih 100 Pak. Oh ya. Hari kedua ada Jadi berapa? mereka yang mengeluh pun didata juga di sini? Saya data. Oh gitu. Baru yang kedua saya tanya absen atau ini berapa? Nah, yang kedua udah 70 Pak. Berarti menurun dia? Menurun dia. Iya. Saya tanya yang tadi kan, saya tanya lagi tinggal 20 Pak. Oh, kecil dia. Jadi ini udah saya bilang, oh ini berarti ketidakpahaman. Saya pilih tempatnya itu kan kita harus jaga COVID juga. Betul. Tidak boleh Tempatnya berkumpul itu ya. cukup besar. Muatannya 500. Jadi kalau standar dari megapiksel untuk data seperti kartu keluarga, ijazah, nilai dan lain sebagainya, berapa megapiksel ya yang bisa kita kirim di data? Itu kurang paham saya tuh. Oh iya, Tapi ada teknisnya ada itu ya? size-nya lah. Ada size tertentu. Ada size tertentu dan itu diberi penjelasan. Harusnya size-nya sekian. Tapi dalam pengumuman itu ada nggak dalam informasi? Ada, dalam informasinya ada. Ada ya. Cuma semangat memasukkan anak tadi atau anak yang mau semangat mau masuk SMA. Tak ditengoknya lagi Favorit megapiksel di data fotonya, tengoknya. tanpa sadar dia handphonenya megapikselnya Iya, besar. besar. Tak muat masuk. Tak muat. Marah dia. Ini ada apa? Kenapa nggak bisa masuk? Bercakap. Tapi saya berpikir begini. Dalam posisi yang seperti ini, saya kan menganjurkan supaya buat tuh slide yang besar-besar. Asal orang datang ini. Tapi ingat, saya bilang jangan kasih sama orang tuanya atau yang pembawanya, anaknya itu sendiri. Kita manfaatkan juga anak ini, saya bilang.
Kita punya web Tentu nggak di Dinas Pendidikan? Masukkan di web itu, kemudian kita sosialisasi. Kalau ada orang bertanya, suruh buka aja web itu. Ada. Jadi saya bilang siswanya aja yang kita kasih jelaskan betul-betul, karena kan dia bisa dijadikan dia mengedukasi kawannya. Jadi mengedukasi kawannya itu pun kok bisa begitu ya. Level marketing dia ngajarin teman-temannya. Gitu. Sekarang di Facebook itu banyak orang membaca Facebook itu karena membaca misalnya yang udah berhasil, aku buat gini, aku buat gini. Dia mengajarin ya. Jadi bisa dia ini. Nah, ya kita pun berharap ya mudah-mudahan pertemuan kita ini ya, sahabat Abah Safwan, ini sebarkan kemana-mana. Jangan mengeluh dulu ya. Jadi kalau mendaftar itu kita tahu pasti dulu bagaimana cara mendaftar, berapa besar filenya ada di web Dinas Pendidikan. Tanya sama teman-teman gitu ya, Prof. Iya, jadi tapi itu biasa lah, yang seperti itu menurut saya biasa. Bagi saya bekerja, melakukan sesuatu itu ketika ada gangguan, saya tidak akan berpikir ke belakang, tapi bagaimana ini dapat menyelesaikannya ke depannya. Nah, itu saya tekankan. Dan hal-hal yang tidak yang bisa membuat meresahkan, nah, maka perlu pendekatan yang humanis, kata Bang Safwan. Ya. Jadi dia misalnya kehadiran daripada ini kita sediakan bangku yang bagus, kasih air minum, misalnya, bila perlu, biar reda marahnya. Reda, dia pun ini ya. Walaupun ada juga yang ini. Sampai tanggal berapa terakhir pendaftaran? Besok terakhir ya. Mudah-mudahan malam ini akan nyebar ini. Ya, insya Allah tidak ada gangguan lagi. Sama-sama kita berdoa. Gitu. Dan ya nanti kan masuk zonasi. Kan ada lagi zonanya, ini kan baru jalur prestasi, Nah, ada 2, terbagi kepada 2 yang dari nilainya dan dari prestasi, misalnya dia jago atletik, misalnya jagoin dan segalanya. Saya yang heran, yang jadi pikiran saya kan, orang mengeluh tapi kok orang yang bisa mendaftar kok ini sampai sekarang ini udah hampir 39 juta yang daftar. 20, bisa berhasil. 29, bisa berhasil. Jadi bagaimana yang nggak berhasil ini? Saya bilang apa nih sebenarnya nih gitu kan. Makanya sabar aja, saya bilang kalau gitu. Pokoknya rupanya memang iya, misalnya masuk di dalam ruangan itu. Saya perhatikan nih ada beberapa orang gitu saya ini. Baru saya datangi. Pak, mana anak Bapak yang bermasalah itu biar kami selesaikan. Iya. Nah, enggak, saya keponaan. Mana keponaan Bapak itu? Rupanya dia maklum lah kita kalau nampak orang ramai kita nonton, tidak ada jadi lebih banyak yang mau jadi pahlawan lah ini. Nah, butuhnya begini gitu. Nah, ini satu kultur yang harus kita jauhi yang seperti itu. Ketika ada sesuatu hal jangan meresahkan, jangan tambah meresahkan. Wah, kadang-kadang kita ini kan tambah membuat pilihan kata yang ngeri. Wow, ini terjadi kacau. Jangan, bahasa itu adalah menunjukkan bangsa. Ya, budi pekerti di situ, begitu. Ini masa apalagi nanti kalau misalnya ada public figure kan, nengok gitu dia bukan ini, makin membuat apa? Suasana makin kacau. Wah, kan makin kacau tuh. Dia berkedok. Wah, kita harus jaga pendidikan, kita harus jaga ini. Tapi nyatanya di dalam dia nggak tahu masalah yang sebenarnya. Udah kita jelaskan udah ini. Ternyata dia membuat kata-kata pilihan yang tambah mengacaukan, betul. PWDB kacau. Wah. Jadi apalah pesan-pesan orang budaya. Kan? Apalah pesan-pesan Prof untuk masyarakat tentang situasi yang terjadi saat ini? Biar masyarakat mengerti, ternyata yang masuk diterima sekian banyak, yang tak diterima sekian banyak. Kenapa dia tidak diterima? Mungkin saja kesalahan individu. Kita harus betul-betul mencermati, gitu ya. Dan lepas anak-anak untuk mendaftar sendiri, beri kepercayaan. Karena di dalam ini kan ada nanti di tingkat SMA itu ada namanya pelajar Pancasila. Salah satu diantaranya memahami tentang kebinekaan, kebinekaan yang global lagi. Nah, tentang mandiri. Kita ini jangan kita ikut, kita tuntun dan biarkan dia. Saya yakin, saya tengok
mana anak yang tak diikuti orang tuanya, dia artinya diikuti boleh. Lebih semangat dia lagi ya. Dia lebih lancar tuh. Nah, ini Orang tua itu tak tahu komputer tapi memaksakan diri. maksakan. Jadi kesenangan dan kesayangan terhadap anak itu juga harus ini juga, jangan sampai menghilangkan hal-hal yang sebetulnya ada di dalam dirinya. Jadi ternyata tidak sulit ya kalau kita memahami. Kita paham, kita mengerti, jadi tidak sulit untuk mendaftar itu. Kenapa gagal? Dia tak mengerti. Dia paham tapi tak mengerti. Ya, jadi mungkin itu aja lah Prof ya. Sahabat Abah Safwan luar biasa, saya sudah ketemu dengan kepala dinas, ternyata yang bisa diterima lebih banyak, yang tidak diterima hanya sedikit. Berarti ada kesalahan daripada human error. Jadi kalau ingin sesuatu itu coba teliti dulu, ingin daftar dulu, cek dulu apa persyaratannya. Pada saat mendownload file yang akan dimasukkan ke syarat pendaftaran, itu ada ukuran megapikselnya. Jadi yang besar-besar jangan dimasukin, maka server akan nolak karena tidak sesuai dengan penerimaan. Pelajari lagi, teliti lagi. Demikian sahabat Abah Safwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.